pertama yang berisi sharing diskusi. Sesi pertama akan mengambil alokasi kurang lebih 30 menit. Adapun pembicara yang pertama adalah Bapak Adi Nugroho. Beliau adalah apoteker lulusan dari Universitas Gadjah Mada, lahir di Magelang tanggal 17 Mei tahun 86. Saat ini Bapak Adi bertempat tinggal di Bligung Luar Magelang, Jawa Tengah, dan berkantor di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Adapun riwayat pekerjaannya, Bapak Adi Nugroho tahun 2013 sampai 2015 merupakan supervisor di PT Berlico Mulia Pharma Yogyakarta. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 menjadi staf apotek tulip RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Dan pada tahun 2017 sampai 2020 menjadi koordinator pelayanan sitostatika RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Dan pada tahun 2017 mengikuti TOT ya, Training of Trainer Safe Handling of Cytotoxic Drug di Hisfarsi Jakarta. Dan Juli 2018 pelayanan farmasi pada pasien kanker dan paliatif yang diadakan oleh Hisfarsi Surabaya. Kemudian mulai dengan sesi pertama yakni sesi sharing. Namun sebelum itu tadi ada pesan dari panitia begitu ya. Seperti yang tertera di chat, mohon untuk para peserta itu untuk mengisi semacam Google Form polling mengenai kepesertaan grup forum onkologi farmasi atau forum farmasi onkologi yang nantinya kita akan bahas di diskusi panelnya nanti. Begitu, itu amanah atau pesan dari panitia yang sudah saya sampaikan. Baik, kita mulai sesi yang pertama ini mengenai sharing praktek. Kita tahu bahwa praktek apoteker onkologi farmasi ini memiliki banyak aspek gitu ya, dan yang paling utama diantaranya adalah mengenai handling dan farmasi klinik di bangsal onkologi. Dan sebetulnya sudah ada banyak yang praktek, punya pengalaman praktek baik di handling maupun di farmasi klinik di bangsal onkologi. Yang salah satunya atau salah duanya adalah pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Adi Nugroho. Beliau sampai sekarang menjadi penanggung jawab di handling sitostatika Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, yang nantinya kita ingin mendapatkan sharing begitu mengenai lika-liku praktek di handling sitostatika, kemudian apa perannya, peran krusial apoteker di handling sitostatika itu seperti apa, kemudian kesulitan-kesulitan, tantangan maupun harapan ke depannya mengenai praktek ini itu bagaimana, nanti akan dipaparkan oleh Bapak Adi Nugroho. Untuk sesi sharing pembicara yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Adi Nugroho selama 20 menit pemaparan, nanti kita lanjutkan ke pembicara yang kedua. Saya persilahkan waktu dan tempat pada Pak Adi. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya izin share screen. Baik, perkenalkan nama saya Adi Nugroho. Saat ini saya masih bekerja sebagai bukan penanggung jawab, saya masih staf saja di pencampuran obat sitostatika, tetapi keseharian saya memang di pencampuran. Jadi kita mau membahas, ya kita sharing aja ya saat ini, karena mungkin teman-teman yang di sini saya lihat sudah banyak yang berkompeten untuk di pencampuran. Saya tidak mengulang lagi bagaimana proses pencampurannya, mungkin teman-teman sudah ahli, kita hanya sharing saja
pada kesempatan ini untuk apa sih yang sering kita hadapi di pencampuran, dan mungkin apa yang kendalanya mungkin kedepannya itu seperti apa yang ada, mungkin hanya sharing saja. Nah, mungkin ini sekilas saja ya, mungkin kanker itu sepertinya semakin hari bukan semakin berkurang, tidak akan berkurang. Prospeknya mungkin masih panjang bagi kita. Seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, kita itu kalah dengan teman-teman dari sejawat kita dokter maupun perawat, karena yang dokter hampir semua cabang ilmu itu sudah ada yang subspesialisnya di bidang onkologi, sedangkan kita mungkin S2 pun yang klinis juga belum benar-benar terspesialisasi. Jadi itu PR bagi kita semua. Nah, ini contoh hanya sekilas saja. Contohnya ini ya, breast cancer itu ternyata akan prediksi. Nah, kita lihat prediksinya ini ternyata 2012 sekian, 2018 sekian, kemungkinan prediksinya tahun 2040 akan menjadi sekian. Nah, mungkin sekarang sudah ada tren untuk RSUD, rumah sakit daerah itu sudah membuka untuk pencampuran obat sitostatika ya. Ini kalau di kami itu dari bulan Juni tahun kemarin sampai bulan Maret tahun kemarin itu rata-rata pasiennya itu ini baru yang melakukan yang kemoterapi, belum yang rawat jalan, nanti lebih banyak lagi. Jadi rata-rata di atas 1.200 pasien tiap bulannya itu di tempat kami seperti itu. Nah, ini untuk jumlah pencampurannya akan lebih banyak lagi. Ini bulan Juni tahun kemarin itu banyak karena habis Lebaran ya. Mungkin selama pandemi mungkin bagian lain itu berkurang karena mungkin pasien juga tidak datang ke tempat. Mungkin mereka merasa takut. Tetapi untuk yang kemoterapi itu cenderung stabil. Bahkan tidak ada penurunan yang signifikan selama pandemi ini. Mereka tetap datang untuk kemoterapi. Nah, ini contoh obat kemoterapi mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman, mungkin sudah ada yang keluar dari Fornas ganti yang baru, atau mungkin sudah ada yang ganti label, tetap sama aja. Kita mau membahas tentang handling sitostatika. Nah, kita mulai lagi dari awal. Mungkin teman-teman yang di pelayanan sudah tahu bahwa kita itu di SNARS itu berada di PKPO 5 ya, khususnya untuk pencampuran obat sitostatika, yaitu obat disiapkan dan diserahkan dalam lingkungan yang aman dan bersih. Ya memang kita harus menyiapkan obat itu di dalam lingkungan yang benar-benar aman, aman bagi petugas, aman bagi lingkungan, bagi petugasnya itu bukan hanya kita sebagai farmasi, tapi semua orang yang terlibat, bahkan cleaning service itu pun juga harus kita perhatikan. Kalau kita mempersiapkan obat dengan sembarangan, nanti kalau terjadi sesuatu itu malah berbahaya juga. Makanya tadi ranah kita adalah di situ, menyiapkan obat. Kemarin sempat ada pelatihan di Persatuan Perawat Himponi, Himpunan Perawat Onkologi itu yang di Jogja, itu mereka tanya apakah mungkin bisa untuk penyiapan obat selain sitostatika itu dilakukan farmasi. Jadi perawat itu kalau bisa hanya tinggal memasukkan obat. Nah, itu akan jadi mungkin PR kita sebagai farmasi. Ternyata pencampuran obat itu bukan hanya di sitostatika, mungkin yang di TPN juga, dan kedepannya adalah pencampuran itu melibatkan semua obat. Jadi karena itu memang ranah kita, selama ini kan kita masih mendelegasikan ke teman-teman perawat untuk mencampur obat. Tapi kedepannya pencampuran obat itu diharapkan dari farmasi. Nah, itu tantangan kita kedepannya, bukan hanya sekarang, yaitu makanya kita harus diminta untuk menjamin keamanan obatnya seperti apa, mutu obatnya seperti apa, manfaat dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan. Ini mungkin teman-teman sudah yang sering menghadapi SNARS itu sudah hafal semua. Tadi ini rumah sakit diminta menyiapkan obat yang aman bagi siapa tadi, petugas, lingkungan, pasien. Nah, sekilas saja ya. Nah, ini makanya teman-teman sudah punyakah
ruangan, kalau mungkin sudah punya, petugasnya sudah terlatih atau belum. Kalau belum, mungkin sudah ada banyak pelatihan, tetapi kan pelatihan itu mungkin hanya berapa hari ya, jadi belum bisa memfasilitasi. Jadi kalau tidak banyak berlatih ya tetap aja nggak bisa. Kalau sudah, prosedurnya sudah benar apa enggak? Nah, itu yang mungkin masih menjadi PR bagi kita di farmasi yang di onkologi itu. Kita belum ada standar yang benar-benar sama ya. Jadi antara mungkin dari Sarjito akan berbeda, dari Karyadi akan berbeda, mungkin dari RSCM akan berbeda. Jadi mungkin diharapkan ke depannya kita gagasannya silahkan itu nanti dipikirkan, kita bentuk komunitas ini biar ada satu standar yang baku antara, jadi tidak ada yang Sarjito itu seperti ini, nanti dibandingkan dengan Hasan Sadikin, dibandingkan dengan RSCM, dibandingkan dengan tempat lain, itu tidak akan ada bedanya. Makanya terima kasih ke teman-teman FKI Farmasi Klinik sudah memfasilitasi kami, karena ini dari dulu memang jadi apa ya, keprihatinan kami, tidak ada standar yang baku. Makanya ini kayaknya mau dibikin standar yang biar nanti kita sama. Baik, tadi pencampuran steril itu merubah obat menjadi produk yang baru dengan menambahkan, makanya harus di sarana pelayanan pencampuran. Nah, di tempat kami ada 3 sebenarnya, yaitu 1 pencampuran obat sitostatika, yang 1 di TPN dan pembuatan tetes mata, yang 1 di rekonstitusi antibiotik, dan IV S-mixture bangsal. Ini kebetulan tempatnya tidak jadi satu, terpisah, jadi ada 3 tempat yang IVX mixture. Nah, untuk kami sendiri di pencampuran obat yang sitostatika itu berada di gedung ICC lantai 6. Agak tinggi memang, karena di lantai 5 itu untuk one daycare dewasa, lantai 7 itu untuk one daycare anak-anak. Jadi kami berada di tengah-tengah. Nah, ini di apotek. Jadi kami di pencampuran itu bukan hanya melayani untuk pencampuran obat saja, tetapi pelayanan ke farmasian obat itu kita juga. Jadi satu bagian itu dari apotek ada, pencampuran ada. Jadi memang dibagi. Nah, sebelum masuk, jadi di apotek ini selain melayani obat, kita juga melakukan telah dan verifikasi obat kemoterapi. Jadi kalau zaman dulu kami masih dibantu oleh rekan sejawat dokter untuk menelaah resep obat itu seperti apa, tetapi sekarang itu menjadi tanggung jawab farmasi. Nah, kesulitan kami adalah kayaknya dulu pas zaman kuliah itu tidak diajari cara membaca patologi anatomi ya. Sekarang kami harus semuanya berpatokan pada hasil patologi anatomi, hasil lab. Pernah datang ke kami itu hasil ronsen. Kami disuruh ini ada metas ke tulang, hasil ronsennya seperti ini. Nah, itu yang jadi masalah bagi kami. Akhirnya ya kita harus konsultasi lagi ke dokter untuk pembacaan foto ronsennya itu. Nah, seperti itu. Nah, ini standar di PKPO, mungkin sudah tahu semuanya, yang di PKPO 5.1, pengobatan ditelaah ketepatannya, memang itu tugas kita. Nah, maksud tujuannya PKPO kan tadi, setiap obat dikaji telaah, ini mungkin teman-teman yang farmasi klinik sudah melakukan ya, tapi kalau yang dirawat jalan, mungkin di tempat lain masih belum ada yang farmasi klinik menjangkau untuk yang rawat jalan. Ya, khususnya yang di sitostatika, mungkin itu jadi masalah sendiri lagi. Kalau mungkin di Bangsal sudah ada teman-teman yang melakukan, tetapi yang di rawat jalan mungkin sudah ada beberapa, tapi saya yakin tidak semua sudah melakukan itu. Nah, pengkajian tadi ini cuma refresh aja. Nah, ini aturannya. Nah, verifikasi resep. Mungkin teman-teman yang di pencampuran itu sudahkah punya protokol yang terstandar? Mungkin kalau hemato itu sebenarnya mungkin mereka sudah punya, tetapi untuk KSM yang lain mereka sudah punya protokol yang terstandar atau belum. Kalau belum, itu tugas teman-teman yang di pencampuran itu untuk mengejar
yang KSM itu agar membuat protokol yang terstandar, karena kalau tidak nanti akan kebingungan. Jadi dokter A akan berbeda dengan dokter B. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini. Mungkin teman-teman yang dulu ikut TOT pernah lihat tulisan seperti ini ya. Mungkin tulisannya seperti apa? Nah, kalau tulisan tangan tidak ada standar yang baku, ya kita akan cenderung untuk terjadinya error yang luar biasa besar. Makanya, nah ini contoh lagi. Obatnya apa ini? Ternyata dia R-CHOP, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, dan vincristin. Nah, ternyata ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, kita juga kesulitan untuk ini materialnya itu mau dicampur dalam berapa, cyclophosphamide-nya dalam berapa, nanti berapa lama, doxonya berapa. Nah, itu PR teman-teman yang belum standar. Ini di tempat kami sebenarnya kalau masih manual itu akan terjadi error lebih besar. Makanya mungkin beberapa rumah sakit sudah mencoba untuk melakukan e-prescribing. Kalau melakukan e-prescribing itu lebih enak bagi teman-teman. Nah, kenapa sih tadi direstriksi? Karena ya tadi kita mengacunya ke BPJS. Karena kadang dokter itu mengasih resep, tetapi restriksinya akan berbeda dengan yang diresepkan dokter. Pernah terjadi kasus adalah kita di farmasi disuruh belajar lagi karena dari dokter itu memang standarnya seperti itu, silahkan farmasi belajar lagi karena sekarang guideline-nya pakai itu lah. Tetapi kan kita mengikuti dari Fornas ya. Nah itu yang jadi dilematis ke kita. Nah, dari Fornasnya memang kadang kalau dapat verifikator BPJS yang masih enak mungkin bisa lolos, tapi ketika dia harus strict sesuai dengan Fornas itu yang kesusahan. Nah, kami sekarang yang BPJS-nya agak strict. Nah, ini tipe CA-MAME-nya saya skip aja. Nah, ini contohnya CA-MAME, docetaxel itu harus kanker kepala leher, paru. Mungkin ada teman-teman yang di pencampuran jarang buka ini, tetapi ini kedepannya nanti tugas kita sebagai farmasi, benar nggak ini? Nah, ini yang sering kecolongan bagi kami, capecitabin. Yang untuk kanker payudara, itu kan harus ada metasnya. Setelah metas harus ada keterangan dia pernah kemoterapi dengan apa. Nah, itu ada nggak? Kalau ada ya baru bisa kita klaimkan. Kalau enggak ya memang tidak bisa. Tamoven, trastuzumab, nah ini yang juga jadi permasalahan. Yang HER2-nya harus 3 positif, itu pun harus dari lab yang benar-benar ada yang ditunjuk atau memenuhi syarat. Nah, ini yang tadi 2019 dan 2020. Contohnya yang di rituximab ada perbedaannya. Kalau yang di 2019 itu CD3 positif masih diberikan. Tetapi CD di tahun 2020 itu CD3-nya harus negatif. Nah, itu yang dulu pernah jadi pas peralihan yang kita ada pasien dengan CD3-nya positif, kita verifikasi, kita berikan, ternyata setelah keluar aturan itu tidak bisa. Nah, kita harus ngomongnya ke pasien itu yang agak susah. Ini kok belah kemarin saya dapat kok sekarang nggak dapat ya, kenapa ya? Seperti itu, mungkin itu yang dihadapi teman-teman. Nah, ini contohnya, contoh resepnya di kami, protokolnya seperti ini. Nah, ini contohnya yang hasil labnya. Kalau yang seperti ini, tadi LCA CD20 positif, CD3-nya negatif, itu bisa diberikan. Tetapi nanti akan berbeda lagi dengan yang seperti ini. Ternyata dia NHL kecondong folikular limfoma grade 3A. Walaupun dia LCA positif, CD20 positif, CD3 positif negatif, walaupun tadi itu kan NHL, tetapi kan dari aturannya dia harus yang tipe large cell. Nah, ini kan harus tipenya diffuse large B-cell lymphoma. Nah, walaupun ada seperti ini, nah ini yang tadi. Nah, walaupun ini sama, tetapi dari BPJS ternyata tidak mau karena dia bukan yang large B-cell.
Nah, seperti itu tantangan kita ke depannya. Kalau kami memang ini tidak di ACC. Nah, itu contohnya ini protokol di kami yang tadi resepnya. Sekarang ini ada panduan biasanya dari hemato-onkologi itu di tempat kami seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kan kita harus verifikasi lagi. Ini tugasnya teman-teman di pencampuran juga harus memastikan ini. Mungkin dari farmasi yang di Bangsal sudah, oh ini sudah ACC, tetapi kan nanti kita di pencampuran juga harus meng-ACC ini lagi. Maksudnya dosisnya sesuai apa enggak, kalau tidak harus konfirmasi ke dokter, atau mungkin ada kenapa dokter tidak memberikan dengan dosis yang seperti itu, mungkin dosisnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita harus konfirmasi lagi sebelum melakukan pencampuran. Nah, ini pernah kasusnya lagi seperti ini, pemetrexed. Kalau dari kata-katanya kan untuk terapi non-squamous NSCLC locally advanced atau metastatic EGFR wild type. Pernah saya salah untuk menginterpretasikan. Jadi pasien itu hanya NSCLC aja, dia locally advanced, sudah ada metas ke bagian yang lain, masih dalam paru. Saya ACC, ternyata dari BPJS-nya menolak karena ternyata maksudnya itu adalah NSCLC yang locally advanced dengan EGFR, atau ada metastatik locally advanced atau metastatik, tetapi dia tetap NSCLC dan ada wild type-nya. Nah, itu mungkin ya kita harus menginterpretasikan sendiri ternyata dari BPJS-nya seperti apa. Nah, ini ya. Labelnya di kami mungkin sudah seperti ini, mungkin ada yang masih manual. Nah, biasanya di sini ada tertulis ada obatnya berapa, pelarutnya berapa, lama infusnya berapa, jam campurnya berapa, BUD-nya. Nah, itu yang sering jadi permasalahan karena beberapa itu BUD itu ada yang saya pernah dengar ada satu rumah sakit itu BUD-nya disamaratakan 7 hari. Tapi di tempat kami untuk BUD biasanya kami ini kalau di tempat kami pakai plastik warna hitam ya. Kalau di tempat lain mungkin ada yang ungu atau yang apa, karena lot kami juga cukup banyak tadi. Jadi semua obat kami masukkan ke plastik warna hitam. Nah, contohnya ini BUD. BUD-nya itu ini contoh kami harus minta ke distributor obatnya untuk BUD-mu itu berapa setelah dicampur. Kalau ada, baru kita bisa memastikan, karena ternyata beberapa obat itu BUD-nya kalau dengan dari leaflet itu akan berbeda dengan teorinya. Jadi teori mungkin bisa 24 jam, ternyata di leaflet itu hanya 8 jam seperti itu. Atau mungkin satu obat dengan yang lain akan berbeda. Ini contoh yang mungkin ada. Nah, ini juga contohnya. Maaf Pak Adi, iya? Waktu 2-3 menit lagi. Oke, siap. Tak lanjut aja. Terima kasih. Ya, itu permasalahan. Nah, dulu pernah ada yang mungkin Curasil teman-teman sudah sering bikin ya. Itu kalau tadi di leafletnya itu hanya 24 jam. Nah, kami biasanya kalau 24 jam nanti gimana? Biasanya dulu kami 72 jam. Akhirnya kami bersurat dengan salah satu supplier obatnya, pabrik obatnya, ternyata dibikinkan dan keluar hasilnya seperti ini. Ternyata bisa selama 72 jam. Ini ruang pencampuran kami. Nah, mungkin sudah ada yang pakai closed system ya. Jadi kalau ada yang pakai closed system itu lebih enak bagi perawat, tetapi bagi kita akan tambah kerjaan untuk masang yang selang-selang yang untuk aliran airnya itu. Nah, ini tempat kami program rekonstitusi. Mungkin pernah dengar yang untuk obat golongan ini golongan non PVC, golongan taksan dan etoposit itu harus non PVC. Mungkin kemarin ada di grup saya tanya karena memang ada kekurangan. Jadi kalau pernah kami kejadian seperti ini hasilnya. Obat docetaxel ternyata dicampur dengan PVC, itu hasilnya akan seperti ini. Mungkin di tempat teman-teman tidak terjadi kejadian seperti ini ya.
Kalau di tempat kami pernah kejadian seperti ini, jadi infusnya nggak mau turun karena tadi hasilnya akan keruh. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin itu jadi pertimbangan teman-teman. Makanya kami harus ganti obat, nanti harus trial. Kalau ada masalah, harus trial ulang lagi dengan mengorbankan banyak obat. Nah, itu. Nah, ini etoposit, konsentrasinya berapa? Karena sering anak-anak yang pakai etoposit itu mintanya cairannya sedikit, dan ternyata kalau terlalu pekat itu juga akan menimbulkan kayak bentuk kristal di dalamnya. Nah, itu juga teman-teman yang di pencampuran harus memperhatikan itu. Vincristin, nah ini dulu di tempat kami pas ada GCI itu yang vincristin dalam speed itu harus ada keterangan tidak boleh untuk intratekal. Makanya di tempat kami akan ditambah untuk yang tidak untuk intratekal karena nanti akan jadi temuan. Methotrexate pernah dengar? Nah, ini untuk osteosarkoma itu kan sekarang bisa 8 sampai 12 gram per meter square ya. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang belum. Nah, ini contohnya kami cuma 8.000. Nah, bentuknya seperti ini, 8.000. Pas pencampuran seperti apa? Nah, kayak gini. 8.000 itu sekitar 160 file. Nanti ada juga yang 10.000, ada yang 11.000. Kalau 10.000 itu nanti 200 file lah. Kita harus menyampurkan obat sebanyak ini masuk ke sini. Kalau teman-teman kami ini, wah kalau dapat endok-kodok, nah, kayak telur katak yang banyak banget itu, kalau dapatnya wah itu ada HDMTX. HDMTX-nya yang seperti apa? Endok-kodok. Nah, jadi banyak yang seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan mungkin tahu rasanya seperti apa mencampurkan HDMTX yang sebanyak ini. Nah, ini Volvox regimen, mungkin sekarang banyak yang pakai Volvox 6, Volvox 4. Nah, kadang dokter, apalagi kita yang di rumah sakit pendidikan itu kan kadang dokternya hanya residen. Wah, kok hanya ya? Padahal saya sendiri cuma S1, kok bilang residen yang ngambil spesialis, ternyata ya itu hanya residen, dan mereka ketika diberi pertimbangan ada, dok ini seharusnya dosisnya sekian, mereka nggak berani mutusin, harus menunggu jawaban DPJP. Nah, kadang kita harus langsung ke DPJP-nya, karena yang di onkologi itu spesial, karena kita berhubungan dengan langsung DPJP, bukan lagi ke dokter spesialis lagi, tetapi kita ke konsulennya langsung. Mungkin ini kedepannya adalah tadi, ternyata pencampuran itu nanti akan jadi bagian dari teman-teman perawat. Kita yang akan melatih teman-teman perawat untuk melakukan pencampuran obat. Nah, itu tantangan kita ke depannya. Sudah berani atau enggak? Ada lagi, nah ini pernah saya chat dengan teman yang di Badan POM, itu ternyata 2 tahun yang lalu, ini tahun 2020 saya chatnya, itu dari Badan POM sudah ngedraft pedoman CPOB di rumah sakit. Wow, tambah berat lagi, pencampuran aja belum selesai, ini ada wacana untuk CPOB di rumah sakit. Apakah kita akan sama dengan kayak di pabrik ada sertifikat CPOB untuk pencampuran kita? Nah, itu kita nggak tahu juga, tetapi mungkin dalam wadah ini ya kita mencoba untuk kalau ada wacana seperti itu kita sudah siap. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Adi. Presentasi yang luar biasa. Ternyata banyak kompleks ya Pak ya. Saya tadi Pak Adi presentasi itu senyum-senyum Pak. Senyum-senyum terus gitu. Karena ya ternyata hampir sama ya masalah. Suka dukanya hampir sama begitu Pak. Jadi terima kasih. Ini nanti pertanyaan akan kita kumpulkan setelah materi dari pembicara yang sharing kedua.